apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Takut tertangkap polisi saat pesta miras, seorang pemuda di Kabupaten Magelang loncat ke sungai. Dipakai bayar pinjaman online, bendahara desa tilap dana desa hingga setengah miliar rupiah. Ratusan siswa di Rembang dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Takut tertangkap polisi karena sedang pesta miras, seorang pemuda di Kabupaten Magelang mencoba melarikan diri. Namun naas, ia tercebur ke sungai dan ditemukan tewas keesokan harinya. Seorang pemuda ditemukan tewas di Sungai Belan Rabu siang. Ia adalah Dandi Pratama, warga desa Balai Kambang, Magelang Utara. Ia ditemukan di bawah aliran sungai sedalam 4 meter. Tangis sang ibu pecah saat melihat anaknya terbungkus dalam kantong jenazah. Kematian pemuda 23 tahun ini diduga karena tercebur sungai saat tengah berpesta minuman keras bersama temannya di Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Diduga di tengah pesta pada Selasa sore itu mereka melihat ada mobil patroli dari kejauhan. Karena panik dan takut ditangkap, ia serta temannya lari menghindari polisi. Namun akibat pengaruh alkohol, ia tercebur ke sungai dan tenggelam. Dari informasi awal itu mereka, si korban dan saksi, satu orang itu minum minuman keras di bawah jalan karena jalan di atas itu ada legokan di bawah jalan. Melihat patroli polisi, mereka ketakutan dikiranya mau nangkep mereka lari dulu. Pencarian korban ini sempat terkendala karena minimnya informasi. Dari laporan saksi yang hanya mendengar suara orang terjatuh ke sungai, petugas mencari korban sejak Selasa sore dan baru ditemukan Rabu siang. Untuk kendalanya yang pertama itu minimnya informasi karena kemarin saksi hanya 1 orang dan saat itu tidak melihat langsung korban itu terpeleset ke sungai, sehingga kami dari kemarin hingga tadi pagi tetap menggali informasi dan menentukan titik-titik mana yang harus kami lakukan penyisiran dengan berdasarkan informasi yang kami terima. Kemudian kami beserta tim SAR gabungan segera melaksanakan asesmen karena memang cuaca sudah sore dan melaksanakan asesmen guna menentukan tindakan yang akan kami ambil pada hari berikutnya. Korban berhasil kita temukan dan kita evakuasi di kedalaman kurang lebih 4 meter dan korban kita bawa ke RSUD Tidar Magelang. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Tidar untuk diotopsi. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Diduga karena malu lahir di luar nikah, seorang ibu tega membuang bayinya sendiri yang baru lahir di gerobokan. Bayi malang itu ditinggal di bawah jembatan, namun beruntung sang bayi ditemukan dalam keadaan hidup. Wanita yang diketahui bernama Susanti tertangkap kamera saat membuang bayinya sendiri yang baru saja dilahirkan di dekat jembatan Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Grobogan pada Rabu dini hari pekan lalu. Setelah 2 hari, bayi itu baru ditemukan dalam kondisi hidup oleh warga sekitar. Hasil pemeriksaan polisi, sang ibu tega membuang bayinya karena merasa malu memiliki anak di luar nikah karena berstatus janda. Polisi pun sudah menetapkan Susanti sebagai tersangka. Dan saat ini yang bersangkutan telah melaksanakan pemeriksaan di Polres Grobogan dan statusnya sudah kami naikkan menjadi tersangka. Untuk terkait dengan motif dari pelaku, yaitu pelaku membuang bayinya karena memang merasa malu terhadap lingkungannya, terutama lingkungan di tempat kerjanya maupun di rumahnya. Kemudian karena yang bersangkutan itu masih tinggal dengan orang tuanya, sehingga yang bersangkutan ketakutan jika memang ketahuan telah hamil oleh orang tuanya.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang meninggalkan anak di tempat lain dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Terjerat pinjaman online karena terjebak trading saham. Seorang bendahara desa di Kabupaten Tegal nekat tilap dana desa hingga 0,5 miliar lebih. Warga yang geram mendatangi kantor desa untuk meminta pelaku agar segera ditindak hukum. Warga Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal mendatangi balai desa. Mereka memprotes atas penyelewengan dana desa sebesar 0,5 miliar rupiah oleh bendahara desa. Terduga pelaku ATP diduga menggunakan dana desa sebanyak 591 juta rupiah untuk membayar pinjaman online yang bertumpuk. Di hadapan warga, ia mengaku terjebak pinjol karena bermain saham. Pinjol. Nyaur pinjol apa ya? Nah, terus sama neng trading. Investasi saya Mas. Judul. Itu kan Judul. kita buku pinjam. Kalau buku pinjam itu buat apa? Kegiatan apa? Trading. jadi gini loh, enggak ya tambal tulangnya namanya pinjol itu luar biasa, tambal tulang, jadi ini nuntut ini gitu, akhirnya membunuh. Ya intinya berawal dari riba lah. ATP sempat berjanji untuk mengembalikan dana desa pada 22 September kemarin. Namun alih-alih menepati, ia malah meminta kelonggaran waktu kembali. Warga yang geram meminta kasus ini diserahkan ke aparat penegak hukum. Selain dilaporkan ke pihak berwajib, ATP juga dipecat dari jabatannya. Berarti jatuh tempo tanggal 22 September. Namun belum ada etikat untuk mengembalikan. Sehingga masyarakat dari hasil Desus menanyakan, kok tidak ada realisasi. Kalau itu, saya panggil surat hukum yang membuat perencanaan, berarti sudah dibicarakan. Sampai tadi kita akan mengembalikannya, kita sampai jabatannya dulu itu bendahara. Saya geser, sekarang tahun perencanaan. Sekarang masih kawat perencanaan. Masih perencanaan, dan saya sudah melangkah untuk sanksi memberikan pemberhentian sementara selama 3 bulan. Kasus ini terendus 2 bulan sebelumnya pada Juli 2025. Namun pelaku ATP meminta keringanan lewat musyawarah sehingga kasus ini diundur sampai September. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskampling. Penerapan Siskampling ini dimulai di tingkat RT dan RW. Hal itu disampaikan dalam apel PAM Swakarsa di halaman pendopo pemerintah Kabupaten Klaten Kamis pagi. 800 peserta yang terdiri dari petugas Linmas, Satkamling maupun Satpam diajak untuk mengaktifkan Siskampling. Bupati Klaten sengaja menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam pengaktifan Siskampling untuk mewujudkan wilayah yang tentram dan tertib. Realitasnya kami rekan-rekan Forgil nggak bisa menyentuh tidak bisa menyentuh yang paling basic di bawah, sehingga dibutuhkan warga masyarakat yang berperan aktif, sehingga posisi Poskamling, posisi rekan-rekan Linmas ini menjadi sangat krusial karena yang bisa menyentuh secara langsung warga masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan ini kami harap ya nanti semua kemudian bisa bergerak di wilayah masing-masing, bisa coverage di wilayah masing-masing.